kita di Gerakan Rakyat kita punya beberapa nilai dasar. Yang kita sebut yang pertama adalah karakter dan yang kedua adalah prinsip. Yang pertama adalah karakter, itu kita jadikan sebagai bagian yang melekat pada setiap kader Gerakan Rakyat yang kita sebut dengan Pancadharma. Ada 5 hal. 5 hal itu yang pertama adalah integritas moral. Jadi setiap anggota, setiap kader, setiap pengurus harus memegang ini, integritas moral. Terus yang kedua adalah setiap kader kita harus membangun yang disebut dengan sikap sebagai seorang yang mengusung, kita menyebutnya itu adalah dengan nasionalisme kerakyatan. Ini yang kita bangun. Jadi ini adalah bagian dari Pancadharma Gerakan Rakyat. Jadi ada integritas, ada nasionalisme kerakyatan, ada yang kita sebut dengan religiusitas, ada juga yang kita sebut dengan integritas, nasionalis, religius, terus juga musyawarah mufakat. Nah, ini hal-hal yang prinsip-prinsip yang kita bangun. Nah, begitu pula menjalankan ini partai juga kita bangun dengan 5 hal juga. Prinsipnya yang pertama harus dibangun dengan cara-cara musyawarah mufakat. Yang kedua dengan cara-cara gotong royong. Yang ketiga adalah organisasi ini dibangun harus dengan cara-cara yang transparan. Yang keempat adalah harus dibangun dengan meritokrasi. Dan yang kelima adalah egalitarianism. Nah, ini yang harus kita bangun di partai ini. Lalu karena itu, terkait dengan itu, karena kita ingin membangun partai yang berintegritas, partai yang transparan, maka tentunya kita tidak mengenal yang disebut dengan transaksi politik untuk posisi-posisi politik. Nah, oleh karena itu kita artinya berarti gerakan politik Partai Rakyat, Gerakan Rakyat ini tidak mau ada mahar dalam setiap transaksi politik ya? Tidak, kita ingin menjadikan kebijakan bahwa politik mencalonkan aspek meritokrasi itu menjadi penting. Aspek kenapa sekarang kita walaupun baru ya sebulan menjadi partai politik, tapi bahwa kelas kader atau kaderisasi kita sudah lakukan secara melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa? Kalau pekerjaan informal itu perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja, utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyeknya hanya dirasakan oleh sebagian kecil. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Jadi kalau negara kuat itu bukan meringankan yang di atas, tapi harus meringankan yang di bawah. Dan program-program besar yang menyangkut anak dan keluarga harus menjadi prioritas penting. Pelaksanaannya harus aman, harus rapi, dan bisa diaudit.
Tapi kalau programnya baik, eksekusinya tergesa-gesa, mutunya dikompromikan, keselamatan dikorbankan, maka anak-anak kita yang justru menjadi korban. Lebih baik sedikit bertahap, pelan tapi pasti sampai ke setiap anak, daripada cepat tapi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa saksikan kebutuhan tentang lapangan kerja ini bisa digenjot sebetulnya lewat program-program padat karya yang langsung menyentuh kota dan desa. Sederhana, pembangunan saluran air, irigasi kecil, jalan lingkungan, pasar rakyat, sanitasi rumah susun sewa. Itu semua adalah model-model yang bisa menyerap tenaga kerja, bisa menggerakkan ekonomi lokal, dan rakyat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa negara memang bekerja untuk rakyatnya. Dan bersama dengan itu, kita lihat usaha kecil yang hari ini kembang kempis. Usaha kecil harus dibuat lebih mudah hidupnya. Apa misalnya? Izinnya sederhana, pajaknya ringan dan jelas, dan pembayaran proyek pemerintah yang tidak molor. Kasihan usaha-usaha yang bekerja untuk pemerintah, bayarannya tak kunjung datang, tagihan tak pernah direspon. Ditambah lagi kita perlu bantuan modal langsung kepada semua usaha. Ini adalah contoh yang perlu dikerjakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah perlu membenahi ini semua? Ada satu hal yang juga dirasakan oleh publik. Apa itu? Yang kita tonton, struktur pemerintah makin gemuk, lembaga pemerintah makin bertambah. Di saat yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Ada penambahan badan-badan baru di berbagai tempat, sementara Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk lebih efisien. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pesan yang bercampur. Ketika rakyat mendengar pejabat bicara efisiensi, rakyat tentu senang. Tapi ketika melihat lembaga dan fasilitas mereka justru bertambah, rakyat jadi bingung. Sebenarnya yang mana pesannya ini? Yang efisien seperti dikatakan, atau yang dikerjakan itu sebagai contoh? Ini harus dimulai dengan konsistensi. Bila tidak, kepercayaan akan turun. Tapi sekalian, kita semua sadar, teladan tentang berhemat tidak bisa dimulai dari bawah. Teladan harus dimulai dari yang paling atas. Ada pula kebiasaan yang bikin rakyat sering lelah. Apa itu? Kebijakan diwacanakan, dilempar dulu, jadi ramai, bikin pasar dan dunia usaha bingung, baru kemudian ditarik kembali, dikoreksi. Pola viral dulu, cabut kemudian, sering terjadi seperti ini. Ini tidak sehat untuk kredibilitas kebijakan. Ini tidak sehat untuk iklim politik. Ini tidak sehat untuk iklim ekonomi. Negara yang besar dan menjalankan tugas dengan benar itu harus terdengar suaranya dengan lantang, matang hitungan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dami ya. Partai Gerakan Rakyat yang dibangun oleh Anies dan kawan-kawan, dan teman, tentu ini adalah sebuah berita yang menggetarkan ya bagi perpolitikan Indonesia. Sebab Sebab kalau kita melihat bagaimana pengaruh Anies ini masih kuat, teman-teman. Pengaruh Anies ini masih kuat. Bagaimana namanya masih besar ya. Dan perjalanan sejarahnya atau rekam jejak Anies ini sudah beberapa kali bersama dengan tokoh-tokoh lain itu membangun partai ya. Seperti bagaimana Anies di konferensi Partai Demokrat ya, sebelum jadi partai ya, Anies itu sudah bersama-sama, teman-teman. Kemudian bagaimana Nasdem ya, partainya Surya Paloh,
Anies itu adalah salah satu orang yang bekerja sama ya dengan para tokoh-tokoh pada saat itu membangun ormas Nasdem ya. Dan akhirnya Nasdem menjadi sebuah partai. Dan sekarang Anies itu membangun ya gerakan rakyat, teman-teman. Awalnya adalah sebuah organisasi masyarakat, kemudian menjadi sebuah partai ya. Ini kan menunjukkan bagaimana Anies betul-betul serius membangun sebuah partai ya. Partai Gerakan Rakyat yang akan menjadi sebuah jalan politiknya di masa depan ya. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa Anies ini betul-betul serius menjadi politisi yang handal. Kalau kita melihat bagaimana Anies kemudian, teman-teman ya, partainya saat ini ya, terus membangun kekuatan di daerah, pengurus DPP, DPW, DPC ya sedang dibangun, sedang dibentuk untuk mendapat syarat SK Kemenkumham. Dan apa yang dikatakan Ketum Syahrin Hamid ya mengenai mahar politiknya, ini permasalahan di negara kita sebenarnya. Partai politik ada mahar politiknya, teman. Kalau engkau menjadi pejabat, mencalonkan ya apa maharnya, ya kan? Untuk partai dan sebagainya. Jadi apa yang menjadi komitmen dari gerakan rakyat ya, tanpa mahar itu sangat luar biasa ya. Dan Anies ya mengembangkan partainya ya, saya yakin gerakan rakyat akan bisa menang di pemilu depan. Bagaimana menurut kalian?